datang ke sini tuh dengan apa ya, ada sedikit rasa yang berbeda. Play Park ini adalah tempat Aisyah dulu merayakan ulang tahun yang pertama. Gitu. Dulu kita bikin pesta ulang tahun dia yang pertama tuh di sini. Di usia 1 tahun. 1 tahun. Gitu. 1 tahun atau 2 tahun ya. Pokoknya kalau nggak 1 tahun 2 tahun. Itu dia di sini. Kita rayain di sini di ruangan sebelah di sana. Temanya waktu itu superhero gitu ya. Dan waktu itu aku benar-benar meng-IO-kan sendiri, ngerjain sendiri semua preparationnya dan segala macamnya gitu. Jadi tadi pas datang ke sini aku ngeliat situ sempet kayak gitu ya, bersyukur, berbahagia ya karena alhamdulillah Aisyah keadaannya baik sekarang ya. Dia sudah sekolah selayaknya anak-anak sehat lainnya dan kita hal yang aku bersyukur banget karena jadi Aisyah tuh tadinya sekolah di sekolah internasional di Singapura. Harganya mahal banget. Terus pusing lah untuk bisa apa namanya membayangkan kalau gila biayanya tuh luar biasa ya gitu. Amazing deh, apalagi ditambah dengan daily expenses kita gitu. Nah dari mulai beberapa tahun yang lalu Aisyah itu aku coba untuk ikut ujian penerimaan sekolah negeri di Singapura, sekolah negeri ya di sini ya. Di sana itu sekolah negeri diperuntukkan tentunya untuk warga negara Singapura dan untuk PR ya, permanent resident gitu. Tapi mereka tuh mempunyai kuota untuk student atau pelajar asing. Nah, kuota ini hanya diberikan untuk pelajar asing yang bisa lulus tesnya mereka. Jadi kayak UMPTN gitu Mbak, tapi khusus ya buat anak SD, buat anak SMP, SMA gitu. Aisyah tuh ikut 3 kali. Yang pertama tuh dia nggak lulus, yang kedua dia nggak lulus, aku ajarin sendiri tuh waktu itu, aku siapin sendiri, nggak apa-apa aku bilang. Yang kedua kita coba lagi, aku coba minta bantuan tutor, nggak lulus juga. Pas dia nggak lulus yang kedua tuh dia udah kayak mau gitu, karena dia udah kayak ya bukan siapa tapi dia merasa kayak aku udah gimana kalau aku nggak lulus lagi, dia bilang gitu, udah mau ya gitu. Terus aku bilang, aku selalu bilang dia oke nggak apa-apa, kita coba lagi, ibu bantu gitu ya. Akhirnya aku coba lagi, aku ajarin dia, kita tutorin dia segala macam. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, karena kebaikan Allah semata di ujian yang ketiga itu alhamdulillah dia lulus dan diterima di salah satu sekolah negeri di Singapura. Aku pas terima email itu aku sampai nangis gitu karena aku nggak nyangka banget dan surprise banget gitu bahwa akhirnya Allah izinkan kita Aisyah bersekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di Singapura. Jadi dia baru aja sebulan ini masuk pindah sekolah baru gitu, dan jadi aku dan Aisyah sama-sama sedang aku lagi mendampingi dia untuk beradaptasi dengan sekolah barunya ini karena ternyata format sekolah internasional di sana itu berbeda sekali dengan format sekolah negeri di sana. Semua kurikulumnya, workloadnya, beban tugasnya itu beda banget gitu. Jadi aku sedang mendampingi dia, makanya aku lagi banyak ada di sana gitu untuk mendampingi dia, nemenin dia, bantuin dia gitu. Berarti sekolahnya nih yang SD kelas berapa atau apa? Dia turun lagi jadinya karena begitu kalau biasanya memang kebanyakan kalau pindah dari sekolah internasional ke sekolah negeri itu kemungkinan besar akan turun kelas gitu. Nah dia tuh jadinya turun setengah tahun, kalau 1 tahun tuh ada 4 term, 4 term ya, term 1, term 2, term 3, term 4. Nah dia tuh ngikutin setengahnya doang, ngulang setengahnya, kelas 4 SD tapi ngulang setengah gitu. Januari ya insya Allah naik kelas 5. Tapi Kak Dena melihat perjuangan Aisyah sendiri dari melawan sakitnya sampai akhirnya dia bisa survive, terus sekarang juga mencoba untuk sekolah juga, survive juga gitu, dan akhirnya berhasil gitu. Seperti apa sih kan melihat perjuangan anak itu? Aku berterima kasih banget sama ini udah hanya karena kebaikan Allah aja Mbak, karena Allah berbelas kasih lah kepada Aisyah, kepadaku gitu ya. Dan nggak mudah memang apa yang sudah kita lalui. Mungkin buat semua sini anak-anak dan orang tua yang sedang mendampingi anak-anak yang lagi berjuang itu pasti paham bahwa perjalanannya itu tidak mudah gitu. Jadi aku masih banyak yang aku doakan, yang aku mintakan kepada Allah tuh masih banyak gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh ngelis apa yang harus aku syukuri itu kayaknya mau sampai aku mati pun kayaknya nggak akan pernah habis gitu.
hal-hal yang harus aku syukuri karena sampai sebegitu banyaknya yang Allah sudah berikan pertolongannya buat kita, rizkinya, berkahnya, perlindungannya gitu. Dan doaku sekarang pokoknya aku pengen Aisyah sehat terus, dan aku kepengen dia terus aku bisa diberikan kesehatan juga, umur panjang, sehingga aku bisa mendampingi dia, ngejagain dia, ngelihat dia nanti lulus sekolah, masuk universitas, jadi dokter. Amin ya robbal alamin. Ya itu nggak apa-apa ya, kalau walaupun dia boleh jadi apa aja nanti ya, yang dia suka, yang dia happy, asal itu baik ya, dia boleh. Tapi kan kita orang tua boleh ya punya keinginan, punya doa, punya harapan gitu ya. Kalau aku memang aku harapannya kepengennya si Aisyah kalau boleh jadi dokter gitu lah. Tapi keinginan Aisyah sendiri apa sih Kak Dena di usia sekarang? Itu kan biasanya kan masih gitu ya gitu kan, main-main gitu. Jadi penyanyi K-pop. Ngeliat namanya juga kan sebagai penyanyi ya. Jadi pengen terjun ke dunia entertain juga nih mungkin Kak. Terus gimana nih dari kakak sendiri, apakah bakal setuju nih anak akan masuk ke dunia entertain? Nggak ada yang salah seorang kalau misalnya dia pun mau mengikuti jejak aku, jejak putihnya ya, jejak mamaku untuk berada di dunia entertain, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun yang penting baik ya. Lebih baik lagi kalau apapun yang dikerjakan nanti bisa memberikan manfaat yang baik buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya ya. Baik di mata Allah gitu, why not gitu kan. Aku juga melihat dia punya, alhamdulillah ada bakat sebetulnya ke situ, anaknya senang nyanyi, dan dia tuh aku baru tahu juga ternyata dia tuh udah banyak bikin lagu, ciptain lagu sendiri ya. Jadi nulis sendiri. Jadi dia awalnya tuh suka nulis, karena kayak aku juga suka nulis, suka bikin puisi. Nah dia juga awalnya rupanya dari situ, jadi suka nulis. Terus akhirnya baru kemarin aku diperdengarkan sama dia lagi. Dia dulu punya lagu kan satu, judulnya Wash Your Hands, itu udah lama, udah 2020. 2024 ini aku baru dengar lagi lagunya dia gitu, dan aku surprise karena ternyata dia kayaknya lebih advance dari aku zaman dulu, karena aku dulu zamannya aku seumur dia aku masih belum bisa bikin lagu sebagaimana dia bikin lagu gitu. Jadi kelihatannya bakatnya, minatnya ada ke situ. Aku selalu bilang sama dia bahwa tahu nggak, di Indonesia itu ada yang namanya Dr. Tompi. Aku bilang gitu. Dr. Tompi itu he is a very good doctor, aku bilang gitu. Tapi at the same time dia juga adalah seorang penyanyi yang luar biasa, aku bilang gitu. So you actually can do both, aku bilang gitu. Ya biasalah itu. Ya. motivasi dari usaha motivasi tetap usaha ya. Seperti apa? Terus dia bilang, oh iya ibu, tapi kan kalau aku mau, dia tuh kan selalu hayalannya K-pop ya, jadi kalau aku mau jadi artis K-pop tuh aku harus ikut kayak pendidikan apa gitu kan, training apa, aku nggak bisa nanti sekolah gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya sekarang kan itu masih beberapa tahun lagi, aku bilang gitu. Jadi aku tidak mau mematahkan semangat dia gitu. Nggak apa-apa, kamu latihan, kamu ini nanti kalau misalnya ternyata memang Allah berikan kamu, izinkan kamu masuk ya, terpilih menjadi salah satu untuk debut di sana, nanti kita coba bikin about something else, aku bilang gitu. Gampang lah, nanti kita ini aja, kita sama-sama berdoa minta Allah kasih. Tapi dari kakak sendiri kayak ada ngasih tahu adik Aisyah nggak sih, kayak dunia entertain tuh kayak gini-gini loh, nggak semudah yang dilihat. Aku sih aku cuma bilang sama dia bahwa semua yang kamu lakukan itu butuh kerja keras, semua gitu ya. Menjadi seorang student, menjadi seorang pelajar bersekolah, kamu butuh kerja keras gitu. Begitu juga menjadi seorang musisi, seorang penyanyi, apalagi kamu bicara di K-pop, aku bilang gitu. Tapi kan dia juga tahu itu tuh adalah passionnya dia kan, jadi dia ngerti nih cerita-ceritanya orang trainee itu diapain gitu, terus mereka mesti ngapain, berapa lama kerja keras seperti apa, dia tahu gitu. Dan aku bilang sama dia, if you really want something, aku bilang, dan kamu harus work hard to get it. Aku bilang, belajar, kalau emang kamu jadi K-pop, mau ikutan audisi, aku bilang ya kamu latihan dari sekarang, latihan nyanyi, latihan nari gitu. Kak, berjuang sendiri untuk Aisyah nih, bagaimana nih sukses sampai sekarang gitu. Dia kan masih ada papinya juga gitu kan. Masih. Oh, papanya sih baik ya. Aku masih merasa bahwa kayaknya
memang sudah dia terbaik gitu ya. Mas Jerry itu bagaimana dia menyayangi Aisyah, bagaimana dia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Aisyah ya. Manusia itu kan nggak ada yang lepas dari salah. Aku pun banyak salahnya, banyak khilafnya gitu ya. Dan yang penting kan aku tahu gitu bahwa di atas semua itu sebagai seorang ayah dia bisa untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa lakukan buat Aisyah gitu, dan menjadi partner parenting bersamaku untuk membesarkan Aisyah itu selalu jadi prioritas kita, itu tidak akan pernah berubah gitu, dan kita solid soal itu. Quality time sendiri gimana dengan Aisyah? Quality time sih paling mentok ya video call ya, udah Jadinya gitu. video call setiap hari. Sekarang kan udah enak, dia udah ini ya, alhamdulillah sudah bebas, jadi sudah tidak ada lagi restriksi kapan aja dia mau video. Jadi mereka sedang menikmati masa bulan madu nih saat ini. Allahu Akbar, anak kecil. Gitu. Karena mungkin dari beliau sendiri nih Kak, melihat perkembangannya adik Aisyah gimana mungkin? Dia senang sih, berkali-kali dia sebut, dia mention ke aku, mengucapkan terima kasih gitu, terima kasih ya gitu, dia juga minta maaf apa gitu-gitu ke aku gitu, dan dia meng-acknowledge dan mengapresiasi dan berterima kasih, merasa bahwa aku mungkin ya sempatlah dalam sekian kurun waktu hampir seperti sendiri gitu, berjalan sendiri gitu, tapi ya life goes on ya, hidup kan terus berjalan gitu. Dia sudah menjalani apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya gitu, dan aku rasa sampai sekarang pun secara mental dia masih menjalani konsekuensinya, karena nggak mudah kan buat orang seperti dia untuk selama sekian lama dia harus berada di dalam, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu anaknya, itu pasti secara mental juga berat buat dia dan memukul dia. Jadi konsekuensi itu dia jalani. Jadi buat aku yang penting sekarang adalah gimana caranya supaya situasi yang sudah tidak ideal ini ya buat Aisyah ya kami yang bercerai itu kan sebenarnya nggak ideal ya, ideal dalam arti kata ya orang tua serumah membesarkan anak bersama-sama itu kan yang dalam tanda kutip ideal. Nah situasi yang sudah tidak ideal ini kita maksimalkan segala-galanya di luarnya supaya kita bisa membesarkan Aisyah dengan sebaik-baiknya, dan Aisyah nggak kehilangan dan kekurangan kasih sayang dari kami, itu sih yang paling penting. Tapi kalau ngomongin ideal Kak, mungkin dari Aisyahnya sempet nggak kayak mempertanyakan situasi itu? Aku nggak tahu ya, anak itu banyak sekali sungkan untuk membahas hal-hal yang Orang dewasa. Mungkin dia lebih mengerti kondisi, mungkin udah paham mungkin ya. dan itu yang bikin aku sedih. Kenapa kok dia di umurnya segitu kok dia mempunyai rasa sungkan dan segan untuk membahas hal-hal tertentu dengan aku, karena takut mungkin aku nggak enak, takut aku sedih, takut aku sakit hati. Why? Aku nggak seharusnya merasa seperti itu. Kamu tuh belum, you're not even 12, kamu belum 12 tahun. Mestinya kamu itu tumbuh menjadi anak 11 tahun setengah lainnya, yang mana mereka saat mau ngomong kenapa papa begini, kenapa ibu begini, kenapa kok begini, itu ngomong aja tanpa mesti mempertimbangkan, oh nanti kalau aku ngomong kayak gini mama ibu akan berasa seperti apa, kan mestinya gitu. Itu enak ini udah. Itu bikin sedih tapi Kak. Itu sebenarnya buat aku two ways, ada two sides gitu, dua sisi. Di satu sisi aku merasa aku bersyukur karena anakku diberikan Allah hati yang lembut ya, karena orang yang seperti itu kan berarti hatinya lembut ya, dia memikirkan apa perasaan orang lain, perasaan ibunya. Tapi di sisi lain aku merasa seorang anak dengan usia dia seharusnya lebih free, seharusnya lebih bebas, seharusnya lebih cuek dan merasa dia bisa mengungkapkan apapun. Itu makanya aku sekarang sedang melakukan banyak sekali pendekatan yang sifatnya lebih ke kayak kamu boleh ngomong apa aja sama aku gitu. Terus aku bilang karena dia udah bisa mengakses sosial media gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, kalau kamu ada apapun yang kamu mau tanyakan kepada aku atau ada apapun yang kamu omongin sama aku mengenai apapun yang kamu baca dan kamu lihat di media atau yang kamu dengar di luar dari orang-orang mengenai kami, mengenai aku, mengenai kamu, pasti aku bilang aku akan ngobrol sama kamu, aku akan ngomong sama kamu. Nggak ada no lies, no nggak ada yang aneh-aneh.
Jadi itu yang aku sekarang sedang karena dia lagi pre-teenager kan, umur usia yang sudah mulai dia udah tahu nih what's going on gitu, dia udah bisa baca, dia bisa dengar gitu. Tapi under 12 juga dia jadi mengerti itu semua ya. Apa itu? Si Aisyah di under 12 tapi dia sudah berpikir seperti Iya kan gitu. Nah itu yang menurut aku di satu sisi sebagai seorang ibu ya mungkin bisa dibilang apa ibu tunggal ya, single mother gitu ya, atau single parent sih gitu, itu memudahkanku sebagai seorang ibu sebenarnya kan gitu. Tapi di sisi lain ya itu tadi yang aku bilang gitu, kayaknya kok kayak nggak semestinya gitu anak seumur ini berarti. Tapi sorry Kak Dena, sampai sekarang Aisyah masih menutup wajahnya nih Dan di tidak publik gitu kan. di sosial sampai media Aisyah itu sampai kapan tuh Kak? Sampai dia dewasa aja, sampai dia masuk ke umuran dewasa gitu ya. Jadi pertama memang karena aku banyak di Indonesia sehingga aku banyak meninggalkan dia sendiri di Singapura. Jadi alasannya sekarang adalah alasan keamanan untuk dia, kenyamanan juga untuk dia. Dan yang berikutnya tentunya yang selalu aku bilang, dia masih kecil banget. Kita mungkin yang umat muslim kita tahu ada yang namanya ain gitu ya, jadi kita berusaha untuk itu ikhtiar kita lah begitu. Tapi nanti adalah waktunya dimana dia sudah masuk umur yang dewasa, umur yang memang sudah boleh main sosmed, silakan dia membuat keputusan sendiri untuk dia. Tapi sekarang ya kita masih lakukan itu ya. Bagaimana kalau ketika Aisyah nanti menginginkan orang tuanya untuk bersatu kembali, itu gimana dan apa yang Bukannya dia nggak nanyain kenapa kalian nggak get back together, enggak. Tapi aku tahu ada dia emang imply gitu dari apa yang dia omongin ke aku. Tapi sebenarnya dia mau nanya ke situ gitu loh, kenapa kita nggak balikan aja semuanya gitu. Dan aku selalu memberikan pengertian kepada dia bahwa apa yang terjadi antara aku dengan papanya ini adalah apa yang terjadi kepada kami. Ini dalam bahasa orang dewasanya ya, bahwa ini hanyalah between me and him as a husband and wife. Ini tidak ada hubungannya kami sebagai orang tua kamu, karena mau sampai kapanpun apapun yang terjadi di dunia ini dan apapun yang terjadi pada kami, pada aku dan papamu, mau nanti sampai aku mau nanti one day papa kamu misalnya ketemu lagi dengan seseorang dan saya dia menikah lagi, dia tidak akan pernah berhenti menjadi papa kamu selama-lamanya. Begitu juga dengan aku. mungkin ya sedikit Kak update sekarang gimana nih Kak kondisi kesehatan adik Aisyah, apakah ada harus yang dijaga gitu? Masih harus dijaga ya, paling tidak kita harus tetap mengikuti kontrol check up-nya dokter itu. Terus tetap aja kalau ada apa-apa kita tetap komunikasikan semuanya dengan dokter gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah kita bersyukur banget semuanya baik gitu ya, dan kita berharap semuanya terus baik dan semakin baik kesehatannya gitu. Medikasi kan berarti masih tetap dilakukan? Masih tetap dilakukan setiap beberapa bulan sekali tergantung dokternya. Tapi kesehatan makin membaik atau seperti apa Kak? Alhamdulillah semakin membaik. Mohon doanya dari semua, dan mungkin aku juga mau kasih semangat buat semua ibu anak yang sekarang ini mungkin sedang berjuang juga untuk sehat, untuk sembuh dari apapun sakitnya. Insya Allah mudahkan semua pengobatannya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan untuk anak, dan semua treatment berhasil berjalan lancar sesuai dengan harapan. berarti nggak ada yang bahas dengan juga untuk menjadi kesehatan Aisyah, biaya pengobatan Aisyah juga. Zumba itu yang membantu aku untuk mendapatkan pendapatan penghasilan di saat aku tidak punya penghasilan. Pada saat aku tuh nggak bisa kerja, aku benar-benar nggak bisa ninggalin Singapura. Keputusanku untuk mengambil training menjadi instruktur Zumba, lalu benar-benar ngajar Zumba. Aku tuh dapat instruktur, dapat sertifikat hari ini. 3 hari kemudian aku langsung ngajar. Saking segitu cepetnya aku kepengen gue harus cepet-cepet dapat duit. Apakah bisa untuk mengcover semua pengeluaran aku di Singapura menjadi instruktur Zumba? Nggak bisa. Tapi apakah itu buat kesehatan mentalku itu menolongku? Ya. Sebagai seseorang yang kerja dari jam 2 pagi sampai jam 2 pagi setiap hari, tiba-tiba aku menjadi seseorang yang tidak berpenghasilan, diam di Singapura nggak bisa kerja, itu secara mental berat buat aku. Gitu. Sehingga mempunyai kelas 2 kali seminggu ditambah dengan event-event Zumba lain yang pada saat itu dilakukan secara online ya dari Singapura gitu.
itu tuh mempunyai harapan, tahu bahwa aku ada pekerjaan yang aku lakukan, bahwa ada klien-klien aku, murid-murid aku, members aku yang menunggu setiap hari Sabtu, anak-anak kecil setiap hari Sabtu, dan hari Minggu orang-orang dewasa yang mengikuti menunggu kelas aku. Di saat mungkin pada saat itu mereka juga lagi menghadapi ada tantangan hidupnya yang aku nggak tahu apa, sehingga mereka pengen ikut kelas Zumba. Untuk gue banyak banget yang kayak gitu. Aku tuh hari ini udah seminggu nggak mau keluar dari kamar, tahu Kak Dena, karena aku tuh sumpah berantem apa segala. Aku hari ini mau keluar kamar karena aku habis kelas Zumba berasa happy. Itu tuh omongan kayak gitu tuh menolongku secara mental. Jadi itu makanya aku bilang Zumba safe gitu, telah menolong aku, membantu aku di saat pada saat itu aku betul-betul ya begitulah kondisi down gitu. iya betul. Nah, berarti kan masih kontrol medical check gitu, itu biayanya juga masih sebesar yang dulu-dulunya sih. Ya, pada umumnya memang secara living cost, mau kesehatan dan daily life juga di Singapura itu memang semakin tinggi gitu. Jadi ya apa kan sekarang alhamdulillah udah bisa bekerja, Allah udah mudahkan. Jadi udah mulai bisa nyanyi-nyanyi lagi, udah mulai bisa bikin lagu, udah bisa cipak-cipuk lain, udah bisa ngisi kelas-kelas Zumba di mana-mana, jadi Zumba instructor. Dan jadi Zumba instructor ternyata aku baru tahu, nggak main-main juga gitu. Jadi aku juga bisa dapat pekerjaan dari situ yang penghasilannya pun wah masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadinya aku lakoni terus. Dari menjadi seorang Zumba instructor, alhamdulillah aku bertemu dengan seorang partner nggak pernah, siapa yang pernah 2020 aku menjadi seorang Zumba instructor, tiba-tiba 2023 aku punya studio olahraga sendiri di Gandaria, Jaksel. Masya Allah, alhamdulillah. Itu cuma berawal dari menjadi seorang Zumba instructor gitu. Jadi aku percaya bahwa Allah itu Masya Allah banyak sekali pertolongan Allah yang udah Allah berikan kepadaku dari berbagai arah gitu, dan termasuk sebagai menjadi seorang instruktur Zumba gitu. Jadi bolak-balik Jakarta sini masih lah, ini aku berapa hari aku pulang ke sini. Pokoknya kalau aku pulang ke sini itu berarti aku akan kerja sama sekian hari. Itu manajemen aku akan preparein semuanya pekerjaan itu. Selesai langsung aku balik ke sana. Tapi apa begitu. Adik Aisyah bakal netap di Singapura sampai Sementara karena dia universitas nanti? sementara seperti itu, karena memang dia udah ya teman-temannya juga udah di sana gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Oke, siap. Tadi belum closing kan pas ya? Maksudnya mau